Ini Pak Ustadz, saya mau nanya. Ya Pak Dokter, saya asam urat itu apa obatnya ya? Nggak tahu ngomong apa saya. Aduh, asam urat saya itu sampai nggak bisa ditekuk kakinya. Tadi sudah disampaikan obat diketik aja kali di bawah dok, itunya dok. Oke, saya ketik. Kemudian ini generiknya. Nanti lebih bagus beli yang patennya. Beli yang patennya yang lebih bagus karena efek sampingnya juga lebih kurang. Jadi allopurinol 300 mg 1 biji sehari itu untuk menurunkan asam urat. Tapi kalau mau dengan anti nyerinya itu hanya untuk mengurangi penderitaan. Yang ini yang menyembuhkan, dengan artinya ini yang menurunkan. Dengan turunnya asam urat maka sakitnya akan juga mereda. Tetapi kalau mau bersamaan kasih juga anti nyeri. Nah, gitu. Allopurinol itu banyak nama patennya. Coba kasih yang patennya boleh. Nah, langsung apotek tahu. Allopurinol 300 mg sebiji sehari. Sebaiknya dimakan setelah makan. Dimakan setelah makan. Setelah makan ya. 15 menit setelah makan atau setengah jam setelah makan. Karena efek sampingnya adalah lambung. Bisa menyebabkan sakit mah. Kalau iya kena memang sama lambung saya ini, aduh. Betul, makanya makan dulu baru minum obat. Jangan kosong perut minum obat, ya sudah kena lambung, penyakit mah. Efek sampingnya obat itu adalah lambung. Makanya saya pribadi Ustaz Tabe, saya sudah talangi. Saya memang kasih antasida atau golongan-golongan obat mah supaya pasiennya tidak pulang ke saya lagi dengan sakit mah. Jadi saya sudah talangi memang karena saya tahu bahwa kalau orangnya tidak tahan akan terkena penyakit lain. Jadi orang-orang tertentu, saya sebagai dokter punya hati nurani. Tapi orang dokter yang mencari uang, dia akan pulang nanti dengan penyakit mah, saya obati lagi penyakit mah, apalagi uang. Jadi kalau kita berpikir secara materi, jangan kasih begitu pasien lah. Jangan jadikan pasien sebagai bahan untuk dagangan. Seperti itu, Ustaz. Jadi di bawah ada pertanyaan Zuhriyah ini salah satu santriwati juga, dia di daerah Palu dok. Dia tidak bisa melihat tapi dia hafiz Quran 30 juz Zuhriyah ini. Assalamualaikum. Nah, izin nanya dokter, apakah singkong bisa menyebabkan asam urat? Singkong tidak terlalu, Ustaz. Tidak. Dia itu mengandung karbohidrat. Tidak. Tidak ya, Zuhriyah. Jadi tidak menyebabkan asam urat. Yang biasanya asam urat, meriang, pusing, itu biasanya itu penyebabnya adalah karena memang nggak punya duit biasanya itu. Kebanyakan gitu. Ya. Penyebab asam urat, badan letih, lemas, meriang, itu panas dingin. Biasanya itu kalau nggak ada duit itu pusing semuanya ada itu. Komplikasinya double itu. Jim, lu jangan ketawa aja, Jim. Lu nanya, Jim, apa lu? Lu nggak ada penyakit, Jim? Sama penyakitnya kayak abang, Bang. Itu ada kebocoran saya. Organ saya ada yang bocor. Takut tapi ya. Takutnya bocor. Ngumpul-ngumpulnya dari pagi, malam-malam udah habis lagi. Aduh. Tapi dok, mengenai asam urat ini berarti kebanyakan dari pohon-pohonan ya dok? Bukan dari hewani ya dok? Iya. Dari coto, kaledo dan sebagainya itu juga ada, Jim. Tetapi paling tinggi pada kacang-kacangan. Nah, bukan berarti pada daging dan sebagainya tidak ada. Maka porsinya saja dikurangi lah. Porsinya dikurangi. Bervariasi, tapi porsinya dikurangi.
porsinya dikurangi. Mungkin lebih banyak ke arah buah. Jadi konsumsi itu kan bisa disubstitusi. Ada satu waktu jenis karbohidratnya, misalnya tinggi gula akan dikurangi, protein lemaknya sedikit dinaikkan dengan mineral, protein mineral. Jadi terjadi substitusi. Jadi apa namanya ya? Makanan-makanan yang tidak terlalu menimbulkan dampak pada tubuh itu porsinya dikurangi, sementara yang lain ditambah. Tinggal itu saja, mengatur pola makan. Mengatur. Kita bisa atur kok sesuai dengan kemampuan kehendak kita, sesuai dengan kondisi tubuh kita. Seperti itu, Bu Jeb. Insyaallah. Di bawah ada pertanyaan. Ada namanya akun anak bija. Dokter izin tanya, tangan saya bekas operasi nyeri. Obat yang bagus apa ya dok? Itu pertanyaannya. Bekas operasi yang nyeri itu karena sarafnya terpotong, Stas. Ada saraf yang terpotong. Ada saraf kecil-kecil yang terpotong. Biasanya nyerinya itu kadang dipengaruhi oleh hujan. Kadang-kadang hujan saja nyeri. Jadi ya seperti yang saya sampaikan kemarin, neurobion itu bagus untuk memperbaiki sakit-sakit yang seperti itu. B1, B6, B12 itu. Nah, itu aja. Jadi kalau Neurobion berarti ya? neurobion tambah anti nyeri yang ringan saja seperti asam mefenamat. Kalau yang paling ringan paracetamol. Paracetamol itu obat anti nyeri juga, bukan hanya obat panas. Jadi paracetamol adalah anti nyeri yang ringan, tapi obat panasnya lebih menonjol. Ibuprofen anti nyeri kuat, obat panasnya kuat, efek sampingnya kuat. Nah, ini masalah. Jadi obat yang kekuatannya untuk menghilangkan nyeri, efek sampingnya kuat juga itu. Nah, ini masalah bagi dokter. Kadang kita mau meresepkan sesuatu obat yang langsung tokcer, tapi kita tahu bahwa efek samping obat ini pasti berat. Jadi tergantung hati nurani ininya dokter. Makanya dokter itu sama dengan Ustaz bilang, ilmu dan seni dalam memberikan pengobatan kepada pasien. Ilmu dan seni. Kenapa ada seninya? Kita harus apakah kita melihat dari sudut efektivitas atau kita mencegah efek samping yang akan terjadi. Makanya ada dokter saya lihat menggabung ya, maaf, dua anti nyeri yang datang sama saya, 2 anti nyeri yang dikasih untuk langsung menghilangkan nyerinya. Tetapi dia tidak tahu efek samping dari 2 obat ini adalah lambungnya bisa bocor. Ya kalau si nyerinya sih hilang, tapi lambungnya jadi bocor kalau diteruskan. Makanya berarti kami ini orang awamin banyak salahnya juga ya dok, salah tanggap mengenai dokter itu ya. Kadang-kadang kan gini dok, kalau di daerah gitu ya, dimanapun juga kayaknya deh, kalau kita berobat ke dokter ini, kok 2 kali 3 kali nggak sembuh-sembuh nih, kita nih orang awam itu nganggapnya, ini mah dokternya kurang bagus. Tidak, gitu kan? Tidak begitu, saudaraku. Iya, berarti kalau kita ini saya mau sikat, saya kasih antibiotik kelas wahid. Saya kasih obat-obat yang bagus. Terus Anda 1 kali berobat, tapi apa yang kempes? Kantong yang kempes. Sama efek sampingnya dok ya. Efek samping pertama adalah kantongnya Bung Jemi yang kempes. Pasti itu. Yang keduanya ada efek sampingnya dok ya. Efek samping yang kedua adalah efek samping yang lain. Makanya dokter itu ilmu dan seni, tidak menuntut bagaimana mendapatkan uang, tapi bagaimana pasiennya bisa sembuh dan tidak juga menimbulkan efek samping. Jadi kalau ada dokter yang mengatakan tokcer, coba amati obatnya, pasti dosis tinggi. Iya, berarti selama ini kami ini yang jadi pasien itu suka salah menanggapi soal hal itu ya dok ya. Kesalahan besar ya. Siap saudaraku. Jadi kita ini bisa, karena kita tahu hati nurani kita kan yang berbicara. Hati kita berbicara, ini pasien di depan saya, kalau saya kasih obat ini, barangkali tidak ada pembeli berasnya.
Satu. Jadi kita punya apa ya, pola pikir itu sudah bercabang-cabang dalam menangani pasien. Kita tidak melihat hanya pasiennya, tetapi melihat dari dampak dari apa yang kita lakukan. Apalagi misalnya tukang becak ya, maaf ya, tukang becak bukan tukang becak itu hina. Penghasilannya berapa satu hari? Kadang dapat 25.000 satu hari. Datang sama saya, konsul saja 100 saudaraku, sampai 150 ribu. Nah, pada kondisi dia bawa uang 50, tentu saya harus kasih gratis konsul, gratis obat. Inilah tugasnya seorang dokter, melihat dengan siapa di depannya, gitu Bung Jem. Jadi ya berarti jadi dokter itu benar kata dokter ya, jadi seni juga ya. Seni. Karena tidak cuma mengenai farmasi dan obat-obatan aja, tapi juga ada moral di situ, ada etika ya dok ya. Oh, iyalah, kalau tidak ada begitu berhenti jadi dokter lah. Maaf ya kalau saya sedikit keras. Ya. Ustaz, boleh saya tambah sikit dalam soal edukasi ini di dalam Komol ini? Boleh, silakan Atu. Assalamualaikum semua yang mana baru masuk ataupun terlambat ya. Semuanya mudah-mudahan sehat. Aku nak menambahkan dalam pelajaran. Ini pelajaran ini sangat penting. Aku cuma mau tambah sikit. Ya kan, untuk menguraikan ini bermanfaat sebenarnya kalau kita fikir. Ya kan, seperti apa? Anak yang peringkat sudah mengenal ayat. Jadi kita galakkan mereka supaya membaca. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran, Iqra. Apa artinya? Membaca. Ya kan? Ini sangat penting. Pasal ini terbukti sangat-sangat efektif yang aku perlihatkan. Ajaran bila sudah mengenal ayat, galakkan anak itu membaca. Dengan cerita komik ataupun cerita apapun, sebaik-baiknya cerita tentang kehidupan, pelajaran. Ya kan? Kita boleh memilih, tapi untuk menggalakkan dia supaya membaca seterusnya. Membuka minat. Sebelum kasih handphone, jangan kasih handphone, itu upahnya nanti. Kau baca buku ini berapa keping, nanti ibu atau ayah upah. Seperti itu. Itu memang digalakkan supaya anak-anak ini mendapat inspirasi dan mendapat upah lah. Ya kan? Yang seperti Ustaz cakap tadi. Itu bagi aku sangat logik. Itu boleh dipraktikkan. Ya kan? Sebelum kita memberi upah, kita ada yang supaya dia mendapat satu galakan seperti membaca. Membaca ni sangat penting, very efektif. Jadi dari situ aku lihatlah kan, sangat-sangat penting untuk anak-anak yang akan datang, ibu bapa, galakkan anak membaca. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran, Iqra. Bacalah. Jadi dari situ kita boleh ambil uraiannya. Ini sangat bererti dan sangat logik. Kerana banyak ilmunya dan perkataan-perkataan untuk mendapatkan faedahnya dengan perkataan apa segalipun daripada membaca dulu, mengenal dan cari artinya. Galakkan. Kamus perlu dipakai. Pasal budak-budak sekarang kalau tidak kalau tidak faham, dia akan pergi ke kamus. Ajar mereka macam mana mau cari kamus. Ini satu pendidikan yang aku rasa sangat efektif. Ya kan, itu pendapat akulah. Yang mana ingat tidak sealiran, ya kamu boleh buat sempadan atau buang. Tapi kalau yang bermanfaat, gunakan buat sempadan. Bagi aku begitu. Jadi soal kesihatan, kita sedia maklumlah. Kita makan ni terlalu banyak kolesterol dengan tumis-tumisan yang menggunakan minyak. Di sini kadang-kadang kita perhatikan di sini.
Ya kan? Buka Google ataupun cari pelajaran. Semua ada jawabnya. Kegunaan ini apa? Dan anti kolesterol apa? Sebenarnya tumbuh-tumbuhan earth sangat perlu. Kerana apa aku latirkan sampai sekarang? Ya kan? Ini semua kita boleh balancekan kita pada diri sendiri. Kita kadang-kadang asam urat ni semua datang daripada permakanan. Jadi permakanan ini kita sedikit dan kalau boleh makan jangan sampai kenyang. Kalau sampai kenyang nanti pasti dia side effect dia apa? Mengantuk, mau tidur. Betul tak? Ini semua ada peringkat yang kita harus mengetahui. Makan jangan terlalu kenyang. Sedang diajarkan oleh agama pun begitu. Ya kan? Jadi kita perhatikan semua yang apa penyakit semua daripada tubuh kita, permakanan kita yang masuk mulut kita. Itu satu yang penting selalu kita ingat. Kadang-kadang kita tak serasi dengan makanan ini. Kita allergic dengan makanan ini. Kita jangan makan. Mudah kalau betul-betul kalau kita teliti. Aku demi Allah aku cakap engkau sampai sekarang umur aku alhamdulillah. Aku ubat-ubatan ini mengandungi dadah racun terlalu banyak akan merosakkan ginjal kita, buah pinggang kita. Ini main proses dalam tubuh manusia. Jaga perhatikan dengan ginjal kita ini untuk berjaga kesihatan kita. Ya kan? Jangan jadi pemalas, rajinkan usaha bermaksud aku macam olahraga. Paling tidak pun jalan setakat 1-2 kilometer pulang. Ini semua blood circulation, peredaran darah jalan. Ini semua penting kalau kita mau jaga kesihatan. InsyaAllah kalau kita amalkan dengan dengan pemikiran kita, dengan cara kita, dengan tubuh fisik kita, InsyaAllah akan sempurna. Itu yang aku rasa sikit sebanyak yang aku ingin tambahkan. Ya kan? Untuk manfaat untuk semua yang pendengar. Kalau ingat, ada logik, silakan. Kalau tidak, buang aja di tong sampah. Itu aja Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Mantap. Lanjut Ustaz. Silakan teman-teman yang ada mau bertanya-tanya mumpung ada Dr. Rahman. Karena sesuatu itu barangkali ada teman-teman yang sedang sakit. Ya, kalau tentang masalah sakit, ya sakit tentang masalah jin, karena udah banyak jin yang minta diruqyah karena kemasukan santri saya gitu kan. Jadi silakan. Dokter, tadi nama obatnya apa dok? Obat nyeri tulang. Nah, anak bijak gimana? Nyeri tulang. Nyeri tulang nanti diketikin aja di bawah biar bisa ini diketik. Nyeri-nyeri tulang kan tadi tuh ada dibilang katanya neurobion kayak tadi kalau nggak salah. Kaflam 50 mg 2x1. Itu ada tulisannya Bang Anak Bijak. Kaflam di screenshot tuh Kaflam 50 mg 2x1. Assalamualaikum Dokter Rahman. Boleh ikut nanya? Nanya sama Dokter Hanafi boleh atau Dokter Rahman silakan. Dokter Rahman dulu, Ustadz Dokter. Gini, kan keluarga saya itu DM tipe 1, Dok. Jadi ada om saya, kakek saya, terus kemudian ayah saya semua karena DM mereka meninggalnya kan. Terus di keturunan keluarga saya umur 46 tahun kena DM. Mungkin karena pola makan karena kita mungkin udah rentan mungkin ya dok. Jadi pola makan juga mempengaruhi membangkitkan DM-nya lebih cepat mungkin kan. Mungkinkah seperti itu? Terus kemudian untuk saat ini yang kita lakukan supaya kita tidak terkena adik-adik saya atau ponakan itu nggak kena DM, pola makan yang dirubah, kemudian juga saya nggak pernah mengkonsumsi metformin
atau obat DM karena saya lebih ke jaga pola makan dan kesehatan kayak renang, lari. Itu yang saya lakukan, lebih burning, membakar energi gulanya itu yang saya lakukan gitu dok. Tapi kan tidak semua orang bisa mampu atau konsisten melakukan itu kan. Ya. Untuk adik-adik saya, mereka lebih saya minta untuk jaga atau kadang kita cek gula. Kita punya alat gula, alat asam urat, alat kesehatan sendiri di rumah untuk checking karena bapak saya pakai insulin dok gitu. Ya, ya, makasih. Nggih. Kita sudah bicarakan kemarin dengan Ustaz. Iya betul. Iya kemarin kita udah diskus itu. Betul dokter Rahmat. Jadi genetika 50-50 Bunda. Jadi kalau misalnya kita orang tua kita nikah, satu DM, satu tidak, 50-50 50 untuk kita. Itu sudah pasti. Jadi makanya apalagi kalau kedua orang kita DM, aduh, hampir semua keturunannya bisa DM. Jadi faktor genetika ini saya sulit sekali untuk memberikan suatu solusi yang terbaik. Yang pasti bahwa dari awal memang sudah harus, kalau sudah ada bakat seperti ini, adik-adiknya Bunda Menggi sudah harus mulai dari sekarang sebelum kena, sudah harus pantang banyak jenis-jenis karbohidrat itu. Jadi ganti, substitusi makanan. Kurangi makan nasi, kurangi makan yang kentang, yang sejenis dengan nasi. Ganti dengan makanan-makanan lain yang masih bisa membuat kenyang, energi, seperti ubi, jagung. Jagung itu kurang karbohidratnya, sehingga mudah-mudahan dengan konsumsi makanan yang kurang karbohidrat, insulin kita, apalagi DM tipe 1, ini DM tipe 1 Ustaz, pankreasnya tidak berfungsi, insulin tidak ada, tidak bisa lagi dipacu pankreas untuk memproduksi insulin, tidak bisa lagi menggunakan obat. Beda dengan DM tipe 2. DM tipe 2 itu masih bisa menggunakan obat-obatan untuk memacu pankreas memproduksi insulin. Dengan adanya insulin maka metabolisme gula bisa terjadi. Nah, DM tipe 1 ini ketergantungan dengan insulin, harus disuntik terus seumur hidup. Tinggal mengatur dosisnya. Mengatur dosisnya sesuai dengan kadar gula darah. Kalau kadar gula darah misalnya 200-an saja, biasanya 8-10 unit. 8. Tapi kalau kadar gulanya sampai 300-400 dinaikkan jadi 12. Kadar gulanya sampai 500 dinaikkan jadi 16 unit. Nah, seperti itu. Jadi insulin ini saya berikan kepada pasien saya sesuai dengan kadar gula darahnya. Karena ada orang yang betul-betul tidak mau pantang. Aduh, pusing juga melihat pasien ini. Ada Ustaz, saya sudah sampaikan. Dia bilang, untuk apa? Pantang juga mati, tidak pantang juga mati. Saya bilang mati Mija. Mati sih pasti, tapi menderita ini. Ini kan kalau kata-kata pasien seperti ini saya sulit untuk menjawab. Saya bilang mati sih itu sudah suatu kepastian, tapi menderita ini kan pilihan. Karena efek samping, komplikasi dari gula itu banyak. Jangan langsung kata-kata seperti itu. Kalau kata-kata seperti itu disampaikan sama saya, astagfirullah, bagaimana ini menjawabnya orang ini, weh. Aduh. Akhirnya dosis saya naikkan saja, Ustaz. Saya naikkan sampai 16 unit. Tapi bebas makan apa semaunya saja. Tetapi disuntik 16 3 kali per hari. Ditambah lagi obat satu, ada karena 2 macam, ada Levemir, Novorapid, itu disuntik. Jadi itu yang satu malah 20 unit. Nah, seperti itu. Jadi untuk ada faktor genetik, dari awal sudah harus mencegah konsumsi terlalu banyak karbohidrat. Itu
Karena ibu sudah kena juga, tapi masih menggunakan obat, Bunda? Ibu Mega. Enggak, dokter. Dari pertama kena, saya kena pertama itu 6 tahun yang lalu ya, 7 tahun yang lalu. Itu saya sudah tidak, setengah bulan aja saya pakai minum obat. Habis gitu saya fokus ke penyembuhan pankreas. Jadi pankreas yang saya bikin normal, jadi jaga pola makan sama olahraga yang saya ketatin gitu. Hasilnya bagaimana sekarang? Alhamdulillah sih selama beberapa tahun ini normal. Waktu kemarin almarhum suami saya meninggal tuh sempat naik karena ada tekanan stres juga kan. Jadi cepet naik kalau stres kita sampai 600 lagi saya. Waduh, Terus ada deh 600 itu tuh. Mohon sedikit. iya gimana? Sudah saya 600 itu Dada tinggi sekali, Bunda. iya tapi saya normal. Kalau ibu saya nggak bisa diukur dengan standar biasa sudah dokter. Bapak saya terlalu di atas 1000. Oh, Udah dua-duanya gitu. DM. Iya. Waduh, Jadi dari kakek saya, dari kakek dua-dua kakek dari ibu, kakek dari ayah semuanya. Adik-adik ayah saya habis, maksudnya meninggal semua karena DM, bahkan ada yang sudah diamputasi kaki gitu. Semua meninggal karena DM. subhanallah. Hmm. Jadi penyakit gula ini memang karena adanya Berdarah alat dingin. Pembunuh kita. berdarah dingin, betul. Ya, alat kita ini namanya pankreas itu yang tidak berfungsi untuk memproduksi insulin. Nah, pankreas ini untuk memperbaikinya ini kan genetika yang menurun, Bunda, bukan penyakitnya yang menurun, bukan penyakitnya yang menurun, tapi Ya, very genetika. difficult to Betul. fight pankreas. Susah sekali. Betul. Dokter. Saya sendiri udah 7 tahun saya tidak minum obat sama sekali, lebih ke herbal dan menjaga pola makan, kemudian olahraga. Itu naik turunnya minggu kemarin saya sudah 190 saya itu selama sekian tahun. Minggu kemarin saya naik lagi karena saya kemana-mana terus ketemu sama orang, meeting itu makan melulu. Akhirnya saya ngerasa kayaknya gula darah naik. Pas saya sampai di rumah saya cek 493. Tapi dari 190 itu dan minggu kemarin 493. Langsung saya aktifin lagi tuh, hari ini jogging, besok paginya renang, hari ini jogging, besok paginya renang, terus konsisten dengan pola makan saya. Itu sekarang sudah turun jadi 197. Wah, bagus kalau begini ada satu metode yang dilakukan. Alhamdulillah. Iya. Jadi karena saya searching takut, saya ngerawat bapak yang insulin tiap hari harus suntik, terlambat sedikit ini pola makan bapak itu nggak bisa diatur. Waktu itu bapak kalau nggak makan daging nggak makan, ya pokoknya dikasih sayur dia nggak mau gitu. Itu sampai kadang 1000 itu gula darahnya lebih, kadang tidak terdeteksi karena sudah over ini ya, ketinggian. Sampai rutin 40 hari itu dokter, kita kan ada private dokter ya, jadi 40 hari sekali datang ke rumah, terus ngecek, ngasih obat DM ke bapak itu gitu. Jadi 40 hari sekali. Aduh, kadar pusing. gula darah yang tinggi akan menyebabkan gagal ginjal. Betul. Kalau bapak saya ke jantung, Dok. Bapak saya ke jantung. Ibu saya juga ke jantung. Jantung, ginjal akan kena. Iya, asam urat, gula darah, kolesterol, semua ngikut. Semua ikut. Kalau gula itu semua akan ikut. Kenapa? Karena semua kekurangan darah. Karena darah itu kental, Ustaz. Jadi kapiler-kapiler pembuluh darah kecil itu
hampir tidak mengalir ke organ-organ kita. Iya, terutama Bahkan kaki. bisa Betul. katarak, buta cepat Iya, penglihatan, terutama kaki, kabur, Dok. Terutama kaki, dokter. kaki Ya, keram-keram. oksigen kalau nggak masuk ke kaki itu kaki jadi hitam, terus luka sedikit itu yang bisa menyebabkan luka nggak kerasa. Karena Nggak saya terasa, sudah diserang. karena Iya, saya sarafnya sudah diserang rusak. COVID. Betul. Sarafnya sudah rusak. Kalau golongan darah O apakah jarang kena DM gitu, Dok? Bener nggak itu, Dok? Saya sih melihat dari golongan darah tidak, Pak Ustaz. Genetika yang paling utama. Golongan Jadi saya darah golongan bapak darah. saya O. Saya darahnya golongannya O, Dok. O. Oh ya. Bapak saya O, Ustadz. Ibu saya Wih, malah AB. sama. Jadi O, A, AB dan apa A, B dan AB tidak ada pengaruhnya. Genetika yang penting. Contoh Bu Menggi, misalnya nanti keluarga punya anak Bu, Bunda. Punya. Anak saya yang satu sudah mulai rentan tuh, Dok. Yang Tapi suaminya dulu DM juga ada, mantan suaminya. almarhum suami saya enggak. Alhamdulillah. Jangan. Berarti potensi untuk anak hanya 50-50. Artinya Anak saya yang nomor 2 udah agak rentan, Dok. Udah ada agak rentan dia. Yang nomor 2. Dan Margi, untung gua keturunan ini nggak ada yang gula, Margi. Adanya asin semua. Jadi kalau makanan gula tuh nggak demen karena wajah gua udah manis. Jadi Ibu Menggi ini kalau sudah 495 Bunda, itu kalau tidak diturunkan efek sampingnya akan ada. Tapi alhamdulillah kalau mampu untuk diturunkan sampai 195 suatu prestasi yang cukup Ustaz itu. Iya, 190. Masuk orang telaten ini. Iya, karena ya, udah biasa kan saya ngadepinnya. Om saya yang kakinya diamputasi itu saya yang ngerawat, yang pantau kemudian merawat, bapak merawat gitu. Jadi sudah hafal dengan penyakit ini, kayak udah kayak best friend gitu. Karena udah tahu. Dipahami cara-cara Tapi Margi itu luar penanganannya. biasa loh, dokter. Orang-orang ngurus yang kayak gitu tuh saya emang harus orang-orang telaten. Karena saya perhatikan banyak tetangga-tetangga saya emang kaya-kaya gitu kan, tapi dia kena penyakit gula tuh menyedihkan. Itu apa yang DM yang posisi sampai amputasi itu kering atau basah itu, Dok? Biasanya. Tidak terkontrol Ustaz, tidak Nggak ada kering terkontrol. atau basah sih. Dia kalau udah dia pada luka dimanapun itu pasti sampai habis, sampai kadang harus diamputasi. Diamputasi. Aduh nggak tega saya harus telaten. Karena Iya. aliran darah ke organ itu sudah tidak ada. Oksigennya terikat, dokter ya. Jadinya nggak bisa Iya, pulih. nutrisi ke luka itu tidak ada karena tidak bisa berjalan aliran darahnya kental. Maka kapiler pembuluh darah kecil tidak bisa mensuplai darah dengan obat apapun, sehingga daerah itu akan mati. Seperti itu. Makanya sebelum timbul komplikasi, gula darah itu harus terkontrol. Kalau yang disampaikan Pak Ustaz gula darah basah, dia bilang berarti gula darah tidak terkontrol. Kalau terkontrol dengan baik tidak terjadi seperti itu. Iya. Apalagi DM tipe 1 Ustaz. Aduh. Iya betul. Kalau darah tuh mengerikan sekali kadang, Dok. Melihatnya saya nggak tega, Dok. Dan itulah pentingnya berumah tangga tuh memang harus ngelihat dari gennya juga. Ya, supaya nggak lanjut ke anak kita, keturunan kita. Itulah pentingnya menikah tuh pakai ilmu loh, teman-teman. Itu maksud saya kemarin. Betul. Bahaya, iya. Gitu. Kasian. Tapi Margi enggak kan? Margi sama, kena juga DM. Iya, saya udah kena DM. Waktu saya umur 46 tahun. Makanya udah jangan pakai DM lah, Margi, mendingan langsung japri aja, jangan DM. Iya, betul. Ini golongan darah Kak Marji apa? O atau apa? Ayah B. ibunya? Golongan darah saya B. Ayah ibu? Ibu AB. Oh, darah langka tuh, Abe. Ini ada pertanyaan, Dok. Kalau golongan darah O,
tidak agak anti ya dengan DM katanya. Menurut Bapak kan saya begini. oh. Dia Bapak saya golongan oh Bang darah Jimmy. O, tapi genetikanya ada. Tidak ada pilihan, Bung James, saudaraku. Genetika itu sangat penting. Genetika. bukan hubungannya sama golongan darah kan, Dok? Ya ada, tidak ada hubungannya dengan golongan darah. Kalau Enggak. darah gue selain O biru, Jim, udah darahnya O biru lagi, darah biru gue, Jim. Keturunan raja itu. Darah biru. Raja kalau orang Bugis toh, keturunan raja, Keturunan Datu. Datu. Bukan tadi gini, Dok. Katiara yang tadi barusan bilang kalau golongan darah O agak kuat dari DM. Saya kan langsung guyonin dia. Iyalah, betul itu golongan darah O anti DM, tapi gampang pikun. Saya digituin, guyonin. Enggak. Nggak pikun-pikun, Jim. Sepupu Nggak ada saya itu nih. Bang paling Jimmy, nggak pikun wah. Bang Jimmy Apal banget sepupu sama aku. santri-santri gue yang nyakitin gue, apal banget gue. Sepupu saya sekarang udah kena DM tuh. Sampai kakinya udah hitam-hitam. Kata saya, jangan. Umurnya masih 38 tahun malah. Aduh. Golongan darahnya O. Jadi kalau begitu nanti kalau cari pasangan, cari yang murni tidak ada genetika DM sama sekali. Ya, artinya supaya DM ini tidak menurun 100% gitu, Bunda. Ini pelajaran ya teman-teman, di bawah manfaat sekali lu Komal ini lu. Makanya teman-teman janganlah sering-sering DM Japri aja langsung. Ini cuman ini Bang Hanafi, saran Pak Dokter ini bikin gawat kita juga. Udah susah cari pasangan gara-gara masalah duit, gara-gara masalah apa? Harus urusan kesehatan makin sulit cari pasangan, Dok. Hati-hati, Dok, pernah nasi bahaya nih teman-teman yang masih Nah, maksud lajang nih, Dok. diupayakan, jangan sampai DM ketemu DM. Akhirnya apa? Kalau 50-50 kan masih ada ini, Bang Jimmy. Iya, kalau bapak saya, ibu Nggak saya kan DM 100% kan. DM. Karena kalau DM itu pasti turun. menurun 50-50. Nah, Bapak DM, Mama DM. DM, Bagaimana? 100%. Kita 100%, hampir 100% potensi Itu- untuk DM. Itu dok, aku mau analisa dulu, Dok. Itu yang DM1 ya, seperti Kak Marji ini kan, Sis Marji ini kan, ayah ibunya kan DM. Nah, kalau yang DM tipe 2 tuh, Dok, gimana? Kalau tipe 2, alhamdulillah Alah, Mas Surya ini. masih bisa kita gunakan obat. DM-nya pindah ke wajah. Bukan, maksud aku yang tipe 2 yang awalnya dari makanan, maksudnya menular ke sama anak nggak maksudnya, Dok? Maksudnya ini juga. Menurun. DM Menurun tipe juga? 1. Kalau tipe 1 berarti sudah tidak berfungsi pankreas. Kalau DM tipe 2 masih bisa kita gunakan obat-obatan gitu. Itu maksudnya. Tipe 2 itu masih bisa menggunakan obat-obatan untuk menurunkan gula. Tapi DM tipe 1 harus suntik insulin. Ngerti sama situ, Dok. Tipe 1 itu kan begitu. Cuman kan kalau tipe 1 itu berarti kan gara-gara genetik itu peluangnya pasti makin besar ya untuk menular ya, Dok ya. Menurun Iya, bukan iya. menular. Keturunannya. Nah, kalau yang tipe 2 gimana peluangnya? Sama, menurun Sama. juga. Iya, lanjut, Dok. Jadi semua menurun. Pokoknya DM tipe 1, tipe 2, genetikanya menurun 50-50. 50 dari ibu, 50 dari bapak. Tapi kalau saya perhatikan Dokter Rahman, di keluarga saya kan pola makannya memang agak sedikit wild kalau saya rasa ya, karena mereka pecinta daging. Terus kemudian mereka pecinta dalaman tuh kayak usus, babat, paru, itu tiap hari mereka itu makan begitu. Dan itu sepupu saya, adiknya ibu saya kandung tuh baru 38 tahun udah kena tuh. Ini sudah kolesterolnya tinggi, asam uratnya betul, asam tinggi. urat. Udah parah Pasti. pokoknya langsung. Itu tadi yang pernah kan ditanya sama Ustaz. Kok penyakitnya barengan?
Bukan penyakitnya barengan, makanannya yang barengan. Iya, jenisnya sama. Mereka Makan semua. pola makan mereka itu menurun juga. Jadi pola makan mereka itu menurun ke anak-anak. Iya. Jadinya Kalau- kalau saya bilang, oh iya karena kalian itu memang tipe makanannya orang-orang yang enggak, maksudnya orang berduit, makanya daleman melulu kata saya. Itulah tujuannya Nabi mengatakan berhentilah sebelum kenyang, jangan makan sebelum lapar. Inilah hikmahnya dari Ustaz ini. Inilah hikmah dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Artinya apa? Jangan sampai makanan itu kita mempertaruhkan sampai kita sama muntah. Ini kalau sebaliknya dok, gula darah rendah. Gula rendah gampang, minum saya gula selesai. Oh, tuh Surya, banyak minum gula Surya. Langsung. Sering-sering Joria masuk Omal Ustadz Hanafi, insya Allah kau nambah Ini gulanya. jarang juga ini masuk Surya ini. Nah seperti itu, kalau gula rada rendah sih tidak terlalu sulit. Ambil saja gula, kasih 2 sendok, 1 gelas air, minum selesai. Gitu. Yes. Itulah kalau ada ilmunya tuh apa enak gitu kan. Semua tuh harus ada ilmunya. Ini lu mumpung lu teman-teman. Kalau teman-teman banyak penyakit itu konsultasi itu mahal teman-teman. Konsultasi Ada dokter satu itu lagi. mahal gitu. Ya silakan Bunda. Ada satu lagi pertanyaan. Ini pertanyaan penyakit ini HBsAg atau kita biasa disebut penyakit kuning itu udah umum kan dokter. Tapi rata-rata kita ndak pernah tahu nih kriteria HBsAg ini sendiri kan memang harus cek laboratorium untuk menemukan HBsAg, kandungan HBsAg di dalam tubuh ya. Iya. Nah, terus kalau misalnya orang yang sudah kena HBsAg atau penyakit kuning ini, bagaimana cara mengantisipasi supaya HBsAg-nya turun? Karena dia pakai obat juga dia nggak bisa langsung luruh kan dok? Masih ini karena om saya kena tuh penyakit kuning, HBsAg-nya lumayan tinggi kan, gitu. Ini Sampai nih sekarang. yang bikin pusing dokter, Ustaz. 1 butuh gula, 1 tidak butuh gula. Kalau DM kena HBsAg, ini tekniknya adalah kasih naik gula dulu supaya makanan hati itu. Ini kan hati butuh gula. Iya. Sementara yang lain, organ-organ lain kelebihan gula. Iya. Nah, ini penyakit kalau sudah gabung ini HBsAg dengan gula, aduh, pusing dokter. Yang mana saya yang mau itu, didahulukan? om asli om saya. Dua-duanya organ vital, 1 liver, 1 bisa lari ke jantung, bisa lari ke ginjal. Makanya caranya kita bisa pertahankan gulanya dulu tinggi beberapa lama, baru kita turunkan kembali dengan insulin. Jadi kita harus mengatur bahwa tidak boleh gula terlalu turun. Jadi kalau HBsAg butuh gula, karena liver ini butuh gula. Sementara penyakit gulanya juga bisa menimbulkan efek samping. Nah kalau gula dengan DM ini menyatu, ini penyakit yang berat yang harus betul-betul kita profesional dalam menyikapi. Harus betul-betul profesional, harus atur waktu yang tepat. Kapan disuntik insulin, kapan harus gulanya tidak boleh terlalu rendah karena HBsAg-nya akan tambah naik karena liver butuh gula. Di satu sisi dia sudah kena penyakit DM. Ada teman sejawat saya, alhamdulillah dengan teknik seperti itu livernya bisa sembuh, alhamdulillah. Gulanya tinggal berlanjut. Seperti itu. Ada teman saya begitu, dokter. Pernah kena begitu. Ini penyakit yang berat, Ustaz. Berat itu. Kalau bergabung antara hepatitis dengan DM, itu membutuhkan 2 disiplin ilmu, 2 dokter yang membidangi masalah liver, dan membidangi masalah endokrin. 2 dokter itu saling konsultasi untuk menentukan dosis dan kapan obat ini dimasukkan supaya dua-duanya livernya bisa teratasi
dan penyakit DM-nya tidak menimbulkan komplikasi. Seperti itu, Ustaz. Ya. Ya, Ini tunggu. berat ini penyakit kalau sudah begini. Artinya maaf ya, bukan menakut-nakuti. Saya karena di Komal, saya bicara seperti ini karena di Komal. Kalau depan pasien saya tidak mungkin bicara seperti ini. Berbeda cara menanganinya. Kalau di Komal saya bicara sebagai seorang dokter yang tidak berhadapan dengan pasien. Tapi kalau berhadapan dengan pasien, pasti cara saya tidak seperti ini. Sabar ya Bu ya, saya akan atur gini, livernya Ibu insya Allah nanti juga bisa sembuh dan kencing manisnya juga bisa sembuh. Caranya begini Bu, gitu. Kalau di praktek, tapi kalau di Komal berbeda. Saya katakan penyakit ini cukup berat karena saling bertentangan antara satu dengan penyakit yang lainnya. Kepatuhan pasien dalam menangani, dalam mendengarkan apa instruksi dokter itu sangat penting. Kepatuhan pasien dalam menjalankan instruksi dokter itu sangat penting. Kalau sudah kena penyakit seperti ini, HbSAg-nya tinggi, berarti livernya kurang berfungsi. Liver kurang berfungsi, butuh suplemen gula. Sementara gula, sudah kena penyakit gula bisa menimbulkan jantung, stroke, ginjal. Jadi mana yang kita pentingkan? Makanya kita harus atur strategi. Ada saatnya gulanya tinggi, pada kondisi tertentu kita turunkan kembali. Sehingga tidak berlama-lama gulanya tinggi dan juga tidak berlama-lama gulanya rendah. Seperti itu cara menanganinya. Kita kasih waktu, hepar, liver, ada gula, ada waktunya juga ginjal, jantung bisa tidak terjadi komplikasi dengan menurunkan gula. Ini memang penyakit yang cukup dilematis buat seorang dokter. Harus butuh penanganan ekstra. Seperti itu. Setuju dokter. Kadang kita juga sebagai ustadz juga kadang paling nasihat terakhir kalau udah susah juga dinasehatin masih ngeyel juga. Ya udahlah besok ke pasar beli kain kafan gitu. Siapin dana, kadang saya suruh begitu. Ya, kadang suka sedih gitu loh. Ada orang yang kadang punya akal nggak dipakai gitu loh. Ada orang yang kadang nggak pernah disekolahin, sekali disekolahin, mulutnya nggak diasah gitu kan. Banyak nih di TikTok kayak gitu dok. Kadang model orang-orang kayak gitu yang nggak menggunakan panca inderanya. Kadang kayak saya tuh suruh beli, udahlah. Ini sebetulnya nggak gawat, mudah-mudahan sembuh. Tapi ya ke pasar beli kain kafan lah gitu loh. Siapin dananya kira-kira habis berapa gitu aja udah. Jadi kan enak tuh kalau orang-orang yang udah buka lemarinya ngelihat ada kain kafan gitu. Jadi dia minimal mau sampai kapan mau jahat mulu gitu. Mau sampai kapan dia harus bikin cerita-cerita yang nggak beres gitu kan. Baik yang muslim apalagi yang bukan muslim. Kadang nasihat kita tuh edukasinya ke teman-teman tuh. Cobalah cara terbaik itu ketika kau ingat dengan kematianmu. Semua di muka bumi ini ciptaannya Tuhan. Maka cara terbaiknya Tuhan itu udah memberikan rahmatnya kepada kita, kasih sayangnya kepada kita. Kita yang sesama makhluk kenapa kok nggak ada kasih sayang sama sekali? Kita buka Komal mengedukasi. Ada bagian orang-orang yang kebetulan Allah, bahasanya sih bukan kebetulan ya. Teman-teman pas kebetulan lewat nih ke sini, itu rencana Allah, nggak ada yang kebetulan. Oh ketemu ada Komal yang kayak gini, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tidak ada kebetulan, itu rencana Tuhan supaya kamu berhenti. Ya tidak ada yang kebetulan, semuanya udah di by design sama Allah. Ya, ada teman-teman yang kondisinya lagi ada hal-hal yang ruwet dalam batin, bahkan dalam penyakit. Dengan izin Allah, qadarullah Allah ciptakan kita bisa ketemu di sini. Ya. Ada yang namanya penyakit-penyakit hati, penyakit batin, bisa konsultasi. Ada yang penyakitnya secara badan, ada konsultasi bagian dokter Rahman. Ya toh? Sampai ada konsultasi bagian jin ifrit. Ketemu ada Jimmy. Spesialisnya masing-masing. Jadi kalau ada jin-jin yang lagi sakit-sakitan, jin yang gak sembuh-sembuh, gue serahin tuh sama bagian Jimmy itu.
Jadi udah ada, kurang hebat apa Komal ini teman-teman, komplit semua gitu loh ya. Cuman teman-teman aja yang nggak pernah, teman-teman, Komal ini ya, kita tuh nggak cukup dengan kesombongan kita itu untuk menilai ya, menilai pembicaraan atau perkumpulan di setiap Komal. Ada Komal-Komal yang ranahnya secara ilmiah tentang masalah lintas agama, ya sudah fine. Ada Komal-Komal yang mungkin untuk hiburan, senang-senang, fine, tidak apa-apa. Ada Komal-Komal yang nanti tujuannya untuk memperbanyak viewers, teman, bertambah teman, silahkan. Saya minggu pagi buka kajian tentang akidah, karena saya paham. Ada teman yang muslim, mungkin ada yang umurnya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, mungkin belum mendalami ilmu tentang akidah, tentang tauhid. Saya buka free gratis, ya, tanpa dipungut biaya. Nggak punya kitab, gratis, minta PDF-nya sama Bunda Sri, sama Tiara, sama Nurhana, sama Hera, ya toh? Itu sebagai tanda bahwa saya tuh sayang sama kalian sebagai saudara Adam Sahawa gitu loh. Pengen tuh berfungsi tuh panca indera akal nih apa ya, berfungsi dengan baik. Qadarullah, Allah menghendaki ada Dokter Rahman bisa mampir ke tempat saya. Ada teman-teman yang lagi dilanda punya masalah, penyakit apapun, saudaranya, dirinya, bisa konsultasi. Apakah itu bukan berarti Allah itu membiarkan kita, Tuhan itu membiarkan kita? Enggak, justru karena sayangnya sama kita. Cuman kitanya yang nggak mau memilah dan memilih, teman-teman. Semua itu harus pakai ilmu. Di muka bumi ini jadi khalifah harus ada ilmunya. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang pengen sukses dengan urusan dunia, pakai dengan ilmu dunia. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa orang yang pengen urusan akhiratnya bagus, dengan ilmu akhirat. Wa man aradahuma. Dan siapa orang yang pengen sukses urusan dunia dan akhirat, pakai ilmu. Hari ini terbalik-balik. Urusan badan, pikiran saya kenapa ya? Pikiran saya lagi ruwet, mumet gitu segala macam. Kadang panas-panas kepala Ustadz, perut kadang keroncongan. Nanya sama Ustadz, minta air, itu terbalik. Ke dokter lah, ada sakit badan apa ya? Ke dokter. Jangan Ustadz lu jadiin dokter, terbalik. Spesialisnya dia bukan dokter tentang badan. Ya. Makanya itulah di Indonesia ya teman-teman. Dari Sabang sampai Merauke, lihat runut sejarahnya. Hal-hal khurafat mistis itu memang sebelum datangnya agama-agama yang ada. Di Buddha, Hindu dan segala macam. Adalah di situ ada wali songo, memperbaiki ranah-ranah adat istiadat yang sudah baik, tidak bertentangan dengan syariat, diperbaiki. Gitu. Nah, ini perlu yang namanya kita memahami dengan baik, dengan benar, supaya kita itu menjadi manusia yang baik di Indonesia. Masalah Anda berbeda suku, bangsa, bahasa, bahkan agama, silakan masuk cari komal-komal yang posisinya dia netral. Tapi ketika urusan tentang dunia, tentang kedokteran, tentang kita sampaikan. Gak perlu kita nolong orang itu, gak perlu nanya dulu, kamu bahasanya apa, kamu daerah mana, suku apa, agama apa, gak perlu itu. Tapi saya pahami, saya maklumi, mungkin ada teman-teman yang mungkin baru punya Komal, TikTok. Mungkin awalnya karena teman-teman benci ngelihat ada orang-orang yang Tuhannya dihina, ya, nabinya dihina, kitab suci agamanya dihina. Ya salah Anda sendiri karena milihnya di situ. Salah sendiri karena Anda milihnya di situ. Ketemu Anda dengan saya di sini pribadi, apalagi dengan kostumnya Apologet Islam Indonesia. Setiap individu yang memiliki seragam berbeda-beda orangnya, teman-teman. Ya.
Di dalam kehidupan dunia ini, kalau Anda pengen tahu kebenaran, maka jangan lihat oknumnya, orangnya, lihat ajarannya. Unzur maqal wala tanzur man qal. Lihatlah jangan kau lihat siapa yang bicara, tapi unzur maqal, lihat apa pembicaraannya. Isinya tuh apa? Yang disampaikan tuh apa? Jangan kau lihat siapa yang bicara. Saya sebagai apologet Islam Indonesia, ini hanya seragam pakaian, kapanpun bisa kita tanggalkan, teman-teman. Organisasi apapun bisa, kapanpun itu hanya pakaian, bisa kita tanggalkan. Tapi urusan hati, keimanan dalam diri kita, no, tidak bisa kita tinggalkan sampai kita wafat. Karena ketika kau beragama, orang beragama itu tujuannya untuk memperbaiki diri, bukan untuk memperbaiki orang lain. Ya, orang beragama itu tujuannya memperbaiki diri, bukan untuk memperbaiki orang lain. Hari ini banyak orang yang ngaku beragama, tapi dia tidak bisa menyampaikan isi kandungan dalam agamanya. Yang satu mengaku bahwa katanya rahmatan lil alamin, tapi tidak mencerminkan tingkah lakunya, lisannya rahmatan lil alamin. Yang satunya ngakunya agamanya agama cinta kasih, tapi yang posisi tappingannya, DM-annya ngancem-ngancem, mulutnya masuk ke komal, nggak ada tuh cinta kasihnya. Nah, ini yang harusnya ada pelurusannya. Ada orang yang harus mendobrak ini semuanya. Dibuatlah yang namanya komal-komal, ada lintas iman, lintas agama. Ya udah versinya di sana. Secara ilmiah. Ada lagi versinya orang-orang yang lagi gontokan tentang denom dan denom. Silahkan, ada. Ada yang tentang kehidupan sehari-hari rumah tangga, dakwah, komal dakwah. Apapun itu dibahas. Menyampaikan sesuatu yang baik dan benar, masuk di situ. Maka hilangkan di dalam pikiran tuh benci. Karena sulit sekali, teman-teman. Sulit. Saya selalu katakan sama teman-teman. Hari ini tuh yang hilang di diri kita itu adalah sifat yang dimana di dalam perasaan manusia itu rasa benci. Maka jangan sampai punya rasa benci sama makhluk, sama ciptaan Tuhan. Orang itu kalau udah benci, maka ngelihat benci sama apologet Islam Indonesia. Maka siapapun yang dia bersangkut pautan dengan apologet Islam Indonesia, seakan-akan di bumi hanguskan semua ada benci. Sama persis dengan kalimat, saya udah benci sama laki-laki. Maka udah dianggapnya, ternyata semua laki-laki itu sama, Ustadz. Kau ukur laki-laki cuman gara-gara dengan satu laki-laki yang menyakitimu. Woi, belum tentu. Ada dalilnya, tidak semua laki-laki. Nah, ntar gue tanya. Ada bagiannya tuh, spesialis dalilnya tuh. Tidak semua laki-laki. Nah. Jadi teman-teman, yuk perbaiki diri kita sebagai manusia. Apa sih susahnya hidup menyenangkan buat orang lain, bermanfaat buat orang lain kalau kita memang ada ilmu? Kalau kita tidak ada ilmu, minimal kalau kita nggak bisa membuat orang tertawa, jangan bikin dia tuh merengut bersedih. Ya, kalau kita nggak bisa bikin orang bahagia, ya minimal jangan kau bikin dia nangis. Kan sesimpel itu, teman-teman. Kalau saya pribadi, orang mau apapun kalian, mau cara kalian, hidup kalian, itu urusan kalian. Saya nggak bisa ngatur. Tapi ingat satu hal. Kita nggak lama kok hidup. Berapa tahun sih kita hidup? 40, 50, 60, 70, 80, 90. Udah nyusahin orang kita, teman-teman. Dan orang itu, teman-teman, bisa kok. Hari ini tuh manusia bisa kok. Ada orang yang bisa tahan dari godaan harta. Banyak orang bisa tahan dari godaan harta.
Ustaz Hanafi, saya duitnya banyak, saya punya usaha, mau nggak jadi suamiku? Bisa gue tahan, masih bisa gue tahan. Banyak orang masih bisa tahan, Jim. Lo Jim, ada janda kaya raya Jim, nggak punya anak pula Jim, sukses punya ini. Masih bisa Jim itu tahan dengan semua tentang godaan harta. Banyak. Ada orang yang bisa tahan dengan godaan harta. Ada juga orang yang bisa tahan dari godaan tahta, jabatan, semuanya. Masih bisa tahan. Saya ditawari, ditunjuk langsung. Ustaz Hanafi, antum dari pembina pusat disuruh jadi ketua. Saya negosiasi, bisa nggak nego? Nggak bisa, ini langsung ditunjuk langsung. Tapi kalau ada orang yang mengerti agama, yang lebih paham, menurut Ustaz Hanafi yang harus nunjuk. Saya bingung, nggak berani. Karena masalah alim, ulama, segala macamnya, yang tahu tuh dirinya dan Allah. Karena itu ditunjuk. Bisa, nolak tuh bisa. Banyak orang nolak dari yang namanya jabatan tahta itu bisa, banyak. Ya. Ada orang yang bisa tahan dari godaan tahta. Ada juga orang yang bisa tahan dari godaan wanita. Banyak. Jimmy, banyak dia nolak. Karena wanitanya semuanya jin. Nolak sama Jimmy. Ya. Tapi teman-teman, tidak banyak orang yang bisa tahan dari godaan kebencian kepada sesama. Ingat itu. Enggak banyak orang yang bisa tahan dari godaan kebencian kepada sesama. Enggak banyak. Tahu nggak teman-teman? Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu hatinya dipenuhi dengan rasa cinta, rasa mahabbah. Rasa cinta yang nggak pernah dikalahkan oleh kebencian apapun. Itu Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad itu hatinya dipenuhi dengan rasa cinta yang nggak pernah dikalahkan oleh kebencian apapun. Sekalipun Nabi Muhammad itu berhadapan dengan orang yang memang paling memusuhi dalam kekafirannya. Lalu bagaimana mungkin kita yang ngaku katanya pengikut Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, kenapa nggak mau mencontoh Nabi Muhammad? Yuk, kita nggak mungkin bisa persis kayak Nabi Muhammad. Kita nggak mungkin bisa persis kayak Rasulullah. Nggak mungkin bisa sama kayak Nabi Muhammad. Tapi mencontoh Nabi Muhammad itu keharusan kita. Usaha. Gimana dengan munafikin, Mas Hos? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu ada di bawah keraknya api neraka. Neraka lu. Kabura maqtan indallahi ma taquluna wa la taf'alun. Allah itu paling benci orang yang cuman pinter ngomong tapi nggak pinter ngamalin. Makanya ada kalimat alamatul munafik, salah. Tanda-tanda, bukan orang munafik, tapi tanda-tandanya.